Jangan hidup itu yang dipikir kok dunia terus ya. Kerja, ya. Kerja. Tahu-tahu pulang. Sebelum kita mulai, saya terangkan dahulu yang ada di ujung. Penerangan untuk murid. Diberi kotak karena selain murid tidak mendapatkan penerangan. Jadi apabila kita ingin mendapatkan penerangan, haruslah kita menjadi murid dari perguruan kita. Dan di sini ada perguruan ilmu ma'rifatullah. Bahwa perguruan itu adalah tempat untuk berguru, ilmu adalah pemahaman, ma'rifatullah adalah pengenalan diri, dan nantinya akan mengenal Allah Ta'ala. Paham ya? Jadi perguruan kita mengajarkan ilmu kenal diri dan nantinya mengenal Allah Ta'ala. Ketuhanan yang harus disyairkan melalui tubuh kita. Itu loh, kesadarannya ayo dibangun gitu loh. Jangan sampai kita mencoreng agama kita. Kita mencoreng nama baik agama kita. Ya, karena banyak sekali di luar sana orang mempunyai pendidikan yang tinggi, ya, mempunyai prestasi yang luar biasa, mempunyai kedudukan yang luar biasa di pemerintahan, harusnya tahu adab. Nyatanya apa? Akhir-akhir ini semua mulai Allah bongkar semua. Artinya apa sih? Artinya tidak cukup hanya pintar gitu loh. Pintar tanpa adab akhirnya perbuatannya seperti hewan gitu loh. Bisa membunuh, bisa merencanakan hal yang tidak baik di luar rasa pri kemanusiaan gitu loh. Berarti kan tidak punya kolbu sudah. Artinya apa? Tidak bisa menjaga amanah gitu loh. Karena menjaga amanah ini sangat penting. Di perguruan selalu ditekankan jaga amanahmu. Amanah itu diawali dari dalam diri sendiri. Bagaimana kita mau mencari cinta kepada Tuhan, sedang setiap hari kita menduhakai Tuhan. Kita bikin Tuhan marah. Memang Tuhan itu diam memang, tapi Tuhan tidak melepaskan track record kepada kita. Ya, jangan lupa gitu loh. Artinya apa? Semakin tinggi pendidikan manusia, semakin intelijensinya semakin tinggi tanpa didasari dengan adab, budi pekerti yang luhur sesuai tuntunan daripada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang luhur luar biasa adabnya, sia-sia semua. Sia-sia. Akhirnya apa? Merugikan banyak orang. Ya. Gitu? Banyak viral sekarang. Pengobatan, wah, berkedok agama. Mencoreng nama baik Islam oleh oknum-oknum. Kan seperti itu sangat disayangkan toh. Nah, kita sebagai warga dari perguruan, ayo bangun, sadar, ya,
detik ini kamu harus sadar. Karena besok kita tidak tahu masih berdiri di dunia atau enggak. Besok tuh yang kuasa Tuhan, bukan kita. Detik ini, saat ini bagaimana engkau dengan Tuhanmu? Beriman atau sebaliknya? Islam atau sebaliknya? Karena iman dan Islam adanya di hati, bukan di zahir kita. Seseorang tidak bisa dinilai keimanannya, keislamannya hanya dengan penampilan zahirnya saja. Karena penampilan banyak sekali yang menipu gitu loh. Banyak sekali yang menipu. Ya. Bersorban, ya. Sorbannya luar biasa, pakai selendang, minyak kayu, minyak wanginya banyak sekali. Ya. Penampilan seperti orang alim tapi adabnya ndak ada. Pintar, Al-Quran hafal, khatam, tapi ruh daripada Al-Quran tidak dipakai, ya kah? Seperti itu. Artinya apa? Dirinya sendiri tidak dihormati. Ya, nih ingat pelajaran lagi. Siapa hakikat diri? Ialah ruh daripada Al-Quran itu sendiri. Jangan kalau kitab suci Al-Quran kita junjung terlalu tinggi, kita muliakan. Kitab suci Al-Quran kita muliakan. Ya. Orang tidak berani nginjak-nginjak Al-Quran, tidak berani. Ya, penistaan agama. Akan tetapi ruh daripada Al-Quran itu sendiri setiap hari kita injakin. Ayo kita tafakur. Belajar ilmu ketuhanan itu sederhana. Bangkitkan kesadaranmu itu loh. Ayo bangkit. Kita masih diberi kesempatan sehat, ya kan? Masih diberi kenikmatan, menghirup udara segar. Ayo tunjukkan rasa bersyukurmu kepada Tuhan seperti apa. Maka sudah dikatakan, menunjukkan rasa bersyukur itu kapasitasnya di perguruan ialah dengan ibadah. Menunjukkan rasa bersyukur tidak cukup dengan mengucapkan alhamdulillah. Isi kehidupanmu dengan selalu ingat keberadaanmu, selalu esa dengan Tuhanmu. Hati-hatilah, jaga perilakumu. Kan seperti itu toh. Percuma belajar agama sekian tahun, pindah-pindah majelis, mempunyai banyak mursyid, tapi tidak sadar. Yang dikejar hanya ilmu saja, yang dikejar ketenaran, banyak kitab, tapi tidak sadar dia. Artinya apa? Tidak sadar menjaga amanah dirinya, tidak pernah bersyukur kepada Tuhannya, ya. Artinya semua itu hanya hiasan dinding saja gitulah. Banyak kitab, banyak guru, banyak majelis, akhirnya adabnya tidak ada yang berubah itulah. Maka sudah dikatakan di sini, kita belajar ilmu ketuhanan harus menampilkan sifat ketuhanan. Sifat ketuhanan itu segala hal sifat yang sifatnya baik semua. Ayo, nggak usah jauh-jauh. Setiap hari di perguruan kita diwajibkan selalu baik sangka. Ya, itu jalankan. Apapun yang terjadi harus baik sangka. Walaupun itu tidak baik yang datang kepada kita, artinya pemahaman, pemikiran, cara berpikir kita harus diperluas, gitulah. Ya. Bagi kita mungkin gak enak, tapi bagi Tuhan itu yang terbaik untuk kita. Kita merasa gak enak, gak bagus karena sempitnya pemahaman, cara berpikir dan analisa karena dari sudut pandang kita sendiri, gitulah. Satu contoh seperti ini. Ya. Harusnya orang sehat itu banyak didambakan manusia,
ya banyak didambakan manusia. Maunya manusia tuh sehat semua, kaya semua, uang lancar semua. Ya, hidupnya serba terkecukupan semua, itu semuanya manusia mau. Tapi Allah berkehendak menurut apa yang terbaik untuk hambanya. Ya toh? Harusnya sehat diberi sakit. Supaya apa? Ya, supaya mau tafakur, mau merenungi. Diberi sehat tuh berapa tahun coba? Sehatnya berapa tahun? Ya, sehat terus. Ya, setahun mungkin sehat, ya, sebulan sakit. Artinya apa? Tafakurilah. Yang dikatakan kesehatan itu anugerah. Ya. Karena kesehatan ini tidak bisa dibeli dengan tidak bisa dibeli dengan uang. Ya. Kalau sudah sakit, makanan pun tidak enak, ya. Oleh sebab itu Allah menegur kita semua. Ayo kita sehat, ayo. Sehatmu ini untuk apa coba? Ayo renungi, pikirkan. Ya, kalau sehat hanya untuk ya hidup seadanya saja, ya, untuk menjalankan hidup ini circle aja, artinya kita tidak mempunyai nilai lebih di hadapan Tuhan kita, gitu loh. Ayo manfaatkan investasi yang Tuhan tanamkan kepada kita, gitu loh. Investasi kesehatan, investasi apa lagi? Kekuatan. Ya, mumpung masih kuat, ayo ibadah. Ayo kita belajar. Ayo kita ngaji. Jauhnya seperti apapun terjang kalau belajar itu. Jangan hitung-hitungan jarak. Jauhnya tempatnya ngaji jauh betul. Wah. Ya. Karena itu bisikan-bisikan syaitan yang akan menggugurkan semangat kita untuk mencari jalan penerang hidup kita, jalan penerang kalbu kita, ya, jalan penerang kehidupan kita nanti di akhirat. Karena itu ilmu sangat mahal. Itu loh. Ayo, itu loh. Maharnya apa? Maharnya tekad yang kuat, kesungguhan di dalam belajar. Ya. Harus mempunyai tekad yang kuat, kesungguhan dalam belajar, maka insya Allah tercapai apa yang kita cari. Pencerahan yang dibutuhkan di dalam kita belajar mengkaji diri. Kalau duduk di majelis tidak mendapatkan pencerahan, kan artinya kita duduk ini berarti tidak membawa kesadaran hati. Oh ya, aku duduk di majelis supaya tenang hatiku, supaya terang jalanku, supaya hidupku diatur sama Allah. Kan seperti itu. Ya. Maka kesadaran tuh ayo kembali, ayo kita bangun lagi. Ya. Belajar mengkaji ilmu ini apa sih yang dicari? Ayo. Yang dicari kan supaya kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau cari ridhonya, nah, kalau cari ridhonya, kita akan dikenalkan kepada hakikat diri kita. Kamu itu sekali-kali tidak ada, yang ada hanya Tuhanmu. Zahir melalui sifatnya. Kenapa engkau masih ngotot, ya? Masih ngotot mengakui itu milikmu, gitulah. Artinya apa? Kebanyakan manusia yang sudah mengkaji ilmu mengenal dirinya terkadang belum bangkit kesadarannya, bahwa dirinya harus menjaga amanah-amanah yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ya, hidup itu jangan terlalu ambisius. Ya, mungkin ya karena perjalanan peradaban ini semuanya semakin cepat, semakin instan ya. Pesan aja kalau ada yang viral cepat tersampai ya. Makanan fast food cepat tersaji. Ngaji pun seperti itu, kadang-kadang kita mau cepat sampai. Tapi kita lupa di mana
bagian kita harus ngerem, bagian mana kita harus kembali mundur pelan. Mana sih kesalahan kita, kekurangan kita yang harusnya saya baiki. Kenapa saya mengaji kok saya tidak dapat nih poin pentingnya? Kenapa saya mengaji kok saya merasa belum dekat sama Tuhan saya? Kenapa? Nah, artinya mobil itu nggak terus maju, dia perlu ngerem, perlu belok, mungkin perlu mundur. Nah, kan seperti itu ya. Perlu mundur untuk memperbaiki arah dan tujuan nanti ke depannya. Artinya kita harus pula selalu mengkoreksi kekurangan kita. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.